Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan bersyukur apapun kondisi kita, semuanya kita terima dan kita pasrah. Semua usaha yang telah kita lakukan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kita pada saat ini di dunia hiburan, lagi-lagi sahabat kita yang kita cintai, yang kita muliakan, yaitu Ananda Farel Prayoga, di mana beliau mendapat cobaan. Beliau ini adalah seorang tulang punggung keluarga, penyanyi cilik yang sangat viral di bumi pertiwi ini. Dalam hal ini dapat kita rasakan dan begitu haru, dan kita juga turut bersedih kepada Farel Prayoga dan ikut mensupport beliau, mendoakan beliau semoga beliau kuat di dalam menghadapi cobaan ini. Betapa kita terharu dan miris sekali. Beliau selama ini mencari uang, memberikan nafkah kepada ayahnya, kepada keluarga, dan seluruh handai tolannya. Beliau mengumpulkan uang. Beliau mendapatkan uang dalam mengisi acara dimanapun di seluruh tanah air kita yang kita cintai ini. Tetapi uang beliau dimanfaatkan oleh ayahnya untuk judi online. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini salah satu kita turut prihatin dan turut berduka dengan kenyataan ini, di mana di dalam ajaran agama Islam kita mengetahui bahwa judi, minuman keras, dan perbuatan yang lainnya itu yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu judi online. Dalam hal ini sering kita kenal dengan judol, yang sangat dilarang oleh hukum positif yang berlaku di negara kita. Dan di Al-Qur'an pun sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansobu rijsum min amali syaitan. Jadi kita harus ingat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansobu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Di mana ayat Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan minum khamar, berjudi, mengundi anak panah, dan perbuatan ini adalah perbuatan syaitan. Termasuk ini judi online terutama, yang benar-benar sedang dilarang di negara kita, benar-benar harus dihapuskan judol ini. Nah, sang penyanyi cilik ini adalah karirnya luar biasa, dan beliau dapat menafkahi ayahnya, memberikan uang kepada ayah tercinta, tetapi uang ini dipakai oleh ayahnya untuk berjudi online. Dengan lantaran alasan ayahnya lagi main game. Lama-lama ketahuan dengan Ananda Farel Prayoga bahwa ayahnya yaitu bermain judi online, dan beliau turut menyerahkan kepada pihak berwajib supaya ayahnya ini ada efek jerah. Nah, ini adalah salah satu langkah hukum yang benar terhadap Ananda Farel Prayoga beliau, agar ayahnya segera sadar dan insaf tidak mengulangi perbuatannya untuk melakukan judi online. Karena judi online ini sangat menyengsarakan kita pribadi, anak istri kita, keluarga besar kita, bisa tergadai semua karena kecanduan dari judi online ini.
Maka dari itu, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar kecewa melihat sang ayah. Di suatu sisi, memang kewajiban anak itu memberikan nafkah kalau dia sudah mempunyai kemampuan secara materi, lahir, dan semuanya. Seorang anak diwajibkan untuk merawat orang tua sakit. Dianjurkan lagi untuk membantu kalau dia sudah bisa membantu. Tetapi memang ada aturannya bahwa memang seorang anak itu harus balas budi baik, harus membalas jasa orang tua. Salah satunya adalah memberikan makan, minum, merawat beliau di saat tua. Dan seorang anak pun juga harus bercita-cita atau mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Memang Farel Prayoga ini sangat luar biasa, masih bocah cilik, masih kecil sudah dapat memberikan bantuan, telah dapat memberikan uang, membantu ayahnya, memberikan uang kepada ayahnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tetapi apa daya, uang yang diberikan kepada sang ayah yaitu dipakai oleh sang ayah untuk judi online. Dalam hal ini, apakah Farel Prayoga berdosa? Beliau kan tidak tahu. Beliau taunya memberikan uang dengan begitu bangga bisa menafkahi orang tua, tetapi di suatu hari lama-kelamaan ketahuan ayahnya yaitu melakukan judi online ini. Tidak berdosa beliau karena beliau tidak tahu, kecuali kalau Farel Prayoga tahu selama ini uang dipakai untuk judi online, itu baru dikatakan berdosa. Tetapi beliau adalah sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, telah mampu memberikan makan, membiayai kedua orang tua dan keluarga besarnya. Kita yang sudah tua begini saja belum tentu dapat membahagiakan kedua orang tua, belum tentu banyak bisa untuk memberikan uang atau memberikan bantuan kepada orang tua, menafkahi orang tua. Nah, ini anak masih kecil, masih bocah cilik saja sudah mampu yaitu memberikan uang, membiayai kehidupan orang tuanya. Ini sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, uang yang diberikan kepada sang ayah dilakukan atau diperbuat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, dipakai dengan kegiatan-kegiatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah salah satunya judi online. Maka kepada semua masyarakat, kita pribadi, keluarga besar kita, supaya kita terhindar dari siksa api neraka, kita harus berpegang teguh kepada ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sehingga kalau kita ingin menjadi keluarga yang terhindar jauh dari siksa api neraka, jauhilah kita perbuatan judi online ini. Karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Akan mencelakakan diri kita, anak kita, keluarga besar kita, bahkan bangsa sekalipun itu akan menjadi rusak apabila di suatu wilayah atau di dalam suatu keluarga yaitu ada terlibat perbuatan judi online ini. Caranya adalah marilah kita memahami ajaran agama dengan baik, memahami ajaran Tuhan dengan baik. Insya Allah apabila diri kita dibekali dari pengetahuan agama yang baik, yang bagus, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah, yang dilaknat oleh Tuhan kita, terutama yaitu perbuatan judi online ini. Insya Allah. Semoga Ananda Farel Prayoga, beliau tetap bersabar, tetap berkarya untuk masyarakat Indonesia. Walaupun dengan kondisi seperti ini, beliau tetap bangkit dan semangat, banyak terus tetap berkarya demi masyarakat luas dan bermanfaat buat orang banyak. Semua lagu yang beliau lantunkan, dan semoga tidak mengurangi rasa atau semangat beliau untuk berkarya di negeri ini,
dan tetap bersabar, karena Allah selalu berserta orang-orang yang sabar. Allah sangat menyayangi orang-orang yang selalu berkarya dan orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian channel kita ini. Semoga para sahabatku dimanapun berada dapat memberikan subscribe dan like serta komen yang membangun. Barakallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukungannya channel YouTube kita semua, Dr. Yulian Azhari.